Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal sumber Anda, bab 6. Judulnya lumayan nyelekit ya. Anda keliru tentang segalanya, tapi begitu juga saya. Hah, iya. Judulnya langsung to the point banget. Banget. Nah, fokus kita kali ini tuh soal hubungan kita sama keyakinan diri dan rasa pasti. Kenapa sih merasa paling benar itu kadang malah jadi bumerang? Dan sebaliknya, gimana kalau menerima kemungkinan kita salah itu justru kunci buat berkembang? Itu yang mau kita bedah bareng-bareng ya. Siap. Intinya sih, bab ini ngajak kita ngertiin gimana ya proses di balik layar otak kita, gimana dia merakit keyakinan, Oke. terus kenapa keyakinan itu seringnya ya gitu deh, keliru, dan apa bahayanya kalau kita terlalu yakin, terlalu mutlak gitu. Hmm. Nanti kita lihat gimana sedikit ragu yang sehat itu malah bisa bikin kita lebih bebas secara personal. Oke. Kita mulai dari ide dasar dulu kali ya, soal otak kita sebagai mesin pembuat makna. Boleh, boleh. Kayak di eksperimen psikologi itu loh, yang di sumber ini. Orang disuruh neken tombol acak, tapi kok ia yakin nemu pola biar dapat poin? Padahal poinnya random banget. Nah, itu dia. Itu contoh kecil yang bagus banget gimana otak kita, secara alami gitu ya, selalu berusaha cari pola, cari makna. Biar ada pegangan gitu ya. Betul. Bahkan kalau dasarnya nggak kuat atau keliru sekalipun, dia bakal kunci pola itu. Nah, masalahnya di situ ya berarti. Persis. Otak kita kan, ya sehebat apapun, nggak sempurna. Banyak biasnya. Hmm. Kecenderungannya itu kita bakal pertahanin makna atau cerita yang udah kita bikin. Udah nyaman di situ. Oh, jadi kalau ada bukti baru yang beda, kita kadang tolak gitu. Bisa jadi ditolak atau diinterpretasi biar cocok sama yang udah kita percaya. Makanya kesimpulannya agak gimana ya? Bikin kaget dikit mungkin? Apa tuh? Sebagian besar dari apa yang kita anggap benar, itu sebenarnya ya keliru. Atau paling nggak ya nggak lengkap lah. Wah, Makanya di sumber ini dibilang, pertumbuhan itu bukan lompatan dari salah jadi benar. Tapi lebih kayak geser pelan-pelan dari salah jadi sedikit kurang salah. sedikit kurang salah. Suka saya istilah itu. Jadi proses terus ya? Nggak ada finalnya gitu? Iya, kayaknya gitu. Ini ngingetin sama contoh yang lumayan ekstrim ya di buku ini. Kasus Meredith Maran itu. Oh iya, yang soal ingatan palsu itu ya? Betul. Dia sampai yakin banget pernah dilecehkan pas kecil gara-gara ingatan yang muncul di terapi. Taunya keliru. Gila sih itu. Nunjukin banget kalau ingatan kita tuh, nggak bisa dipegang 100% ya. Lentur banget. Bisa dibentuk sama apa yang kita yakini sekarang gitu kan. Banget. Nah, ini bikin saya mikir, saran yang sering kita dengar, percaya aja sama diri sendiri. Itu gimana dong? Perlu dipertanyakan nggak sih? Justru itu intinya. Mungkin ya menurut bab ini, nasihat yang lebih pas itu malah coba deh sedikit kurang percaya sama diri sendiri. Gimana tuh maksudnya? Jadi minder gitu. Bukan gitu, bukan jadi rendah diri, tapi lebih ke kita perlu lebih skeptis, lebih kritis sama keyakinan kita sendiri, sama asumsi, sama motivasi di baliknya. Oke, skeptis yang sehat gitu ya. Nah, itu dia. Karena kepastian yang kaku, yang nggak bisa digoyang sama sekali, itu justru bahaya banget. Bahayanya di mana? Risetnya Roy Baumeister soal kejahatan yang dikutip di sini kan, nunjukin tindakan-tindakan jahat atau destruktif itu seringnya bukan karena orang merasa kecil atau nggak mampu. Tapi justru karena mereka merasa benar banget, yakin seyakin-yakinnya sama kebenaran mereka, atau merasa superior. Kepastian itu bisa bikin kita buta sama sudut pandang lain, sama kesalahan kita. Jadi nggak bisa belajar. Masuk akal sih. Kepastian bikin kita berhenti bertanya ya. Tapi kan di sisi lain kita butuh yakin juga dong buat ngambil keputusan, buat bertindak. Gimana imbanginnya? Nah, pertanyaan bagus. Ini bukan soal jadi ragu terus nggak ngapa-ngapain ya, tapi lebih ke gimana kita pegang keyakinan kita itu lebih longgar aja. Longgar gimana? Anggap aja keyakinan kita itu hipotesis sementara, kayak dugaan kerja gitu. Bukan kebenaran final yang harga mati. Oke. Jadi tetap bisa diupdate kalau ada info baru. Betul. Nah, ini nyambung ke konsep lain yang menarik juga. Hukum penghindaran Manson. Apalagi tuh? Manson's Law of Avoidance? Intinya gini,
Semakin sesuatu itu rasanya ngancam identitas kita, ngancam cerita kita tentang diri sendiri, makin kuat kita bakal menghindarinya. Oh, kayak contoh si seniman itu ya, yang takut ngeluarin karyanya karena takut dianggap gagal, padahal dia merasa dirinya seniman hebat. Nah, itu dia. Atau si anak gaul yang nggak mau berhenti pesta karena takut kehilangan identitas sosialnya. Kita jadi terikat banget sama label atau cerita itu ya. Tepat, menghindar itu kan cara ego kita melindungi diri. Dan disinilah konteks ajakan yang kedengarannya agak ekstrim. Bunuh dirimu sendiri. Wah, ini metafora kan tapi? Jelas metafora, bukan harfiah ya, aduh. Maksudnya itu, kita perlu bersedia membunuh atau melepaskan versi diri kita yang udah kaku, identitas yang udah nggak relevan lagi. Siapa kita? Gitu. Iya, justru dengan mengakui, oke, mungkin gue keliru soal ini. Entah itu soal karir, hubungan, atau nilai-nilai kita jadi ngasih ruang buat berubah, buat tumbuh. Jadi ini bukan pesimis ya, tapi justru membuka pintu buat kemungkinan baru dengan nggak terlalu kaku sama yang lama. Betul sekali. Melonggarkan genggaman pada kepastian lama. Oke, terus gimana caranya biar kita bisa lebih longgar tadi? Ada tips praktisnya nggak? Ada. Bab ini ngasih 3 pertanyaan reflektif yang menurut saya kuat banget. Apa aja tuh? Pertama, tanya ke diri sendiri pas lagi yakin banget sama sesuatu. Gimana kalau ternyata saya keliru soal ini? Cuma buka kemungkinan aja dulu. Oke, langkah pertama. Kedua, dalemin lagi. Kalau saya keliru, apa artinya buat saya? Nah ini nancep nih. Nyari tahu nilai apa sih yang rasanya terancam kalau keyakinan ini goyah? Rasa sakit apa yang muncul? Biar kita sadar kenapa kita ngeyel banget sama keyakinan itu. Biar kenal sama taruhannya ya. Iya. Terus yang ketiga, kekeliruan ini, kalau saya akui dan saya berubah, bakal menciptakan masalah yang lebih baik atau lebih buruk dari masalah saya sekarang. Buat saya dan buat orang lain. Wah, ini mikirin konsekuensi jangka panjang ya. Kayak contoh si kakak yang larang adiknya tunangan itu. Dia merasa paling benar, padahal tindakannya mungkin malah bikin masalah baru yang lebih runyam. Persis. Pertanyaan-pertanyaan ini intinya ngedorong kita buat lebih rendah hati secara intelektual. Biar nggak gampang merasa paling tahu ya. Bener. Ada kaidah bagus juga yang disebut, kalau rasanya kamu lagi melawan seluruh dunia, coba cek lagi deh. Kemungkinan besar, sebenarnya kamu lagi melawan dirimu sendiri. Kepastian kita itu bisa jadi penjara yang nggak kelihatan. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, kesimpulan dari obrolan kita soal bab ini, merangkul ketidakpastian, mengakui kalau kita bisa dan seringkali keliru, itu bukan lemah. Justru itu fondasi penting buat pertumbuhan pribadi yang otentik. Kalau kita terlalu kaku sama kepastian, malah kita sendiri yang kejebak. Benar banget. Nah, sebagai penutup mungkin ya. Boleh? Mungkin ada pertanyaan terakhir buat teman-teman yang dengerin. Renungkan. Silakan. Coba deh pikirin. Kepastian apa sih? Soal diri Anda, soal orang lain, atau soal dunia yang lagi Anda pegang erat banget sekarang? Jangan-jangan kepastian itu tanpa sadar malah jadi batu sandungan buat Anda melangkah ke versi diri yang lebih bijak, lebih berkembang. Siapa tahu kan? Menerima kita mungkin keliru itu justru buka pintu baru.